Mereka gusur kami tanpa siap lokasi atau siap rumah yang ada. Itu sama saja dengan kalian pinjamkan uang pada teman, kemudian pada hari H kalian tagih, yang ada kalian yang kena marah. Ini keterlaluan pemerintah provinsi NTT. Sadis, Pak. Sedih sekali. Di mana Komnas HAM RI meminta pada Dinas Peternakan Provinsi NTT agar mengembalikan lahan tersebut pada warga karena masa kontrak sudah berakhir. Pak Jokowi tolong lihat. Belajar dari Pak Jokowi itu dalam menangani masalah lahan, beliau itu ganti untung, bukan ganti rugi di atas rugi. Tidak terus-menerus Bapak datang membangun, menggusur gitu. Mereka gusur kami tanpa siap lokasi atau siap rumah yang ada. Jadi sementara ini pas dengan hujan, jadi kami punya situasi begini. Kami minta dari Presiden mohon tanggapi persoalan yang penggusuran di Pubabu Besipae ini. Terima kasih banyak. Bicara soal konflik lahan di Besipae atau hutan adat Pubabu di NTT, itu sama saja dengan kalian pinjamkan uang pada teman, kemudian pada hari H kalian tagih, yang ada kalian yang kena marah. Bahkan saking seringnya kalian kena marah, uang itu lenyap. Bukan hanya itu, ketika kalian belum move on dari kejadian itu, tiba-tiba teman kalian muncul dengan membawa buku rekening dan mengklaim semua uang yang ada di ATM kalian adalah milik dia. Lucunya lagi, ketika kalian sudah terpuruk, teman kalian malah memberikan permen. Ketika kalian belum merasakan nikmatnya permen itu, teman kalian malah merampasnya dari tangan kalian dan menginjak-injak permen itu di tanah. Inilah bukti kegagalan elit NTT dan elit TTS dari tahun 1988 hingga sekarang. Sampai hati pemerintah provinsi NTT bisa seperti ini. Pak Presiden tolong kami warga yang ada di Pubabu. Ini anak-anak kecil Pak sampai seperti ini. Pak Presiden, kami mohon Pak. Pak Presiden, kami mohon. Ini keterlaluan pemerintah provinsi NTT. Sadis, Pak. Sedih sekali. Pak. Sedih sekali, Pak. Ini anak-anak sampai dibuat seperti ini, Pak. Kehujanan. Digusur rumahnya. Terus disiksa seperti ini. Dibiarkan harus pasang kuyuk. Mana tanggung jawab negara Indonesia, Pak? Pak Jokowi tolong lihat. Pak Jokowi tolong lihat. Pak Jokowi tolong lihat ini warga yang dibuat seperti ini, Pak. Menurut informasi yang beta dapat dari Ikatan Tokoh Adat, pada tahun 1982, Pemprov NTT melalui Dinas Peternakan mengadakan kontrak dengan tua-tua adat di Besipae yang dilaksanakan di Desa Mio pada tanggal 13 April 1982. Kontrak tersebut meliputi 4 desa, yaitu Desa Mio, Desa Lopo, Desa Oeekam, dan Desa Linam Nutu, dengan tujuan menyediakan lahan seluas 6.000 hektar agar Pemprov NTT dan pemerintah Australia mengadakan program pembibitan ternak sapi. Setelah program tersebut dengan Australia selesai atau berakhir pada tahun 1987, Dinas Kehutanan masuk dengan program GERHAN atau Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan. Program tersebut meliputi Desa Lopo, Desa Oeekam, dan Desa Enokneten dari tahun 1988 sampai tahun 2008. Kemudian pada tahun 1995, Dinas Kehutanan mengeluarkan Register Nomor 29 tahun 1995 yang ditandatangani oleh Gubernur pada waktu itu. Isi dari register tersebut adalah GERHAN seluas 2.900 hektar masuk dalam kawasan hutan lindung. Seperti yang sudah beta sampaikan tadi, bahwa kontrak awal antara masyarakat adat dengan Dinas Peternakan. Lalu tiba-tiba tanpa persetujuan dari masyarakat adat setempat dialihkan ke Dinas Kehutanan sampai lahan seluas 2.900 hektar masuk dalam kawasan hutan lindung. Dengan berjalannya waktu, Komnas HAM RI turun langsung ke lokasi dan dengan sangat jelas dan tegas Komnas HAM RI mengakui bahwa lahan tersebut adalah lahan milik warga setempat. Itu kita bisa lihat dalam surat yang dikeluarkan oleh Komnas HAM nomor 2720 tahun 2012
di mana Komnas HAM RI meminta pada Dinas Peternakan Provinsi NTT agar mengembalikan lahan tersebut pada warga karena masa kontrak sudah berakhir. Dan ketika pada Maret 2013, pemerintah mengeluarkan sertifikat hak pakai di lahan seluas 3.780 hektar. Padahal, konflik 1995 terkait dengan lahan 2.900 hektar belum selesai. Kok tiba-tiba muncul sertifikat hak pakai di lahan 3.780 hektar? Itu sama saja dengan kalian ambil masalah untuk tutup masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi bukan muncul solusi, tapi masalah yang makin besar. Masyarakat adat Pubabu sendiri sudah mengeluarkan surat nomor 3 tahun 2011, di mana isi surat tersebut adalah pemutusan kontrak dengan Dinas Peternakan. Bahkan Komnas HAM RI sendiri sudah mengeluarkan surat untuk mengembalikan lahan tersebut di tahun 2012. Lalu sertifikat hak pakai muncul tahun 2013 atas dasar apa? Jangan kalian menghidupkan kesejahteraan yang menindas dengan cara membunuh kebenaran dan keadilan, bos. Masyarakat adat Pubabu itu sebenarnya tidak masalah jika kalian membangun pengembangan ternak sapi di kawasan tersebut. Karena masyarakat adat Pubabu itu paham dan mengerti bahwa pengembangan ternak sapi dan komoditas yang akan diadakan itu untuk kepentingan rakyat. Tapi jangan lupa juga dengan hak mereka karena mereka adalah rakyat. Ini kalian yang bangun rumah untuk mereka, kalian sendiri yang gusur dari mereka. Masyarakat adat Pubabu itu butuh solusi, bukan butuh api untuk padamkan api. Lagian kalau kalian ingin mendapatkan lahan tersebut, seharusnya kalian ganti dengan sesuatu yang berharga. Bukan datang tangan kosong pulang bawa lahan, bos. Belajar dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dalam menangani masalah lahan, beliau itu ganti untung, bukan ganti rugi di atas rugi. Kami rakyat tersiksa, Bapak. Kami tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak. Kami hanya bisa seperti ini. Kami mohon kasus ini bisa diselesaikan, Pak. Ini anak-anak, ibu-ibu, warga sementara kehujanan. Ini karena perilaku dari Pemprov NTT yang sudah menggusur rumah rakyat tanpa ada persiapan apa-apa, Bapak. Terima kasih, kami mohon kehadiran Bapak di sini. Kita berbicara ini atas dasar humanisnya. Bapak kan ada di sini karena ada rakyat. Jadi tujuan kita berbicara hari ini adalah bagaimana dengan status mereka yang ada di dalam 3780 di luar yang Bapak gusur hari ini. Karena ini kan akan konflik berkepanjangan. Makanya kita menginginkan komunikasi baik antara Bapak dengan rakyat. Duduk untuk kita bicara bagaimana dengan status tinggalnya mereka. Mereka kan tinggal di situ sebelum Anda provinsi mengambil itu menjadi sertifikat hak pakai. Bagaimana dengan kondisi itu? Ya, ini kan sudah ada disepakati saat kemarin itu penyerahan 2020 bahwa mereka harus mengidentifikasi itu. Lalu hari ini Bapak tidak dalam identifikasi. Dengan siapa? Dengan siapa? Ini yang Bapak keliru. Itu belum terjadi karena masyarakat yang ada di dalam itu tidak dilibatkan. Dan mereka itu yang ada kuburan yang nenek moyang yang tinggal di tahun 1921. Ya, dan kuburan mereka yang almarhum semua yang ada di situ juga tidak dilibatkan dalam proses identifikasi itu. Lalu siapa yang mewakili mereka? Jadi kita minta Bapak mereka sebagai pemerintah yang memiliki rakyat untuk kasih ruang untuk ini dong. Kapan dilakukan, dengan siapa dilakukan, begitu. Maksud kita begitu, Bapak. Biar tidak ada konflik berkepanjangan. Tidak terus-menerus Bapak datang membangun, menggusur, membangun, menggusur, gitu. Jadi begini. Kalau soal urusan gugat menggugat urusan lain lah, begitu. Tapi kita bicara soal kemanusiaan.